Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Sahabat haki yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, apa kabar semuanya di sore hari ini? Semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada sore hari menjelang berbuka puasa ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, dan pada saat ini Ustadz akan melanjutkan kisah-kisah orang-orang soleh yang bisa kita tiru dan kita contoh agar kita bisa menjadi manusia yang lebih baik lagi. Hari ini Ustadz akan bercerita tentang seorang ulama, seorang imam yang terkenal dan masyhur bernama Imam Ahmad bin Hanbal bersama dengan seorang penjual roti. Seorang Imam Ahmad bin Hanbal adalah ulama yang masyhur atau terkenal di zamannya. Ia adalah orang yang alim, orang yang bijaksana, bahkan ia disebut sebagai orang yang paham semua tentang ilmu pengetahuan. Ia juga seorang hafiz. Ia juga seorang hafiz Quran, hafiz hadis, bahkan tidak terhitung banyaknya. Suatu ketika Imam Ahmad bin Hanbal hatinya berkeinginan berkunjung ke suatu kota atau daerah yang bernama Basrah. Padahal pada saat itu Imam Ahmad bin Hanbal tidak pernah punya janji atau punya sanak saudara, bahkan kenalan yang ada di kota Basrah tersebut. Akan tetapi hatinya tiba-tiba ingin pergi ke kota itu. Akhirnya ia berangkat dari tempat tinggalnya menuju kota Basrah. Sesampainya di kota Basrah, karena waktu sudah larut malam, ia datang ke suatu masjid untuk istirahat. Diawali dengan melaksanakan sholat Isya terlebih dahulu. Setelah melaksanakan sholat Isya, Imam Ahmad bin Hanbal kemudian tidur, berbaring istirahat untuk mengistirahatkan badan agar besok ia bisa melanjutkan perjalanannya kembali. Tidak lama Imam Ahmad sedang berbaring, datang seorang marbot masjid atau penjaga masjid menghampirinya. Karena si marbot ini tidak kenal dengan Imam Ahmad, ia memanggilnya dengan sebutan Fulan. Kata si marbot, "Wahai Fulan, kamu tidak boleh tidur di masjid ini. Masjid ini adalah tempat ibadah, tidak bisa dipakai sebagai tempat tidur. Keluar dari masjid ini," kata si marbot. Kemudian Imam Ahmad menjawab, "Wahai saudaraku, aku adalah seorang musafir. Izinkan aku beristirahat di tempat ini, di masjid ini, agar aku bisa melanjutkan perjalananku hari esok." Kata si marbot, "Tidak bisa. Masjid ini akan saya kunci pintunya. Silahkan keluar." Akhirnya terjadi pertikaian antara keduanya. Imam Ahmad sampai ditarik-tarik oleh si marbot masjid untuk keluar dari dalam masjid karena dengan alasan ingin mengunci pintu. Karena tidak ingin berpanjang lebar atau memperkeruh suasana, maka Imam Ahmad bin Hanbal mengalah. Imam Ahmad kemudian keluar dari masjid dan berjalan melewati toko penjual roti. Kemudian si penjual roti tadi memanggilnya, "Wahai Fulan, aku tadi melihat kejadian ketika kau diusir dari dalam masjid oleh seorang marbot masjid itu. Jika kau berkenan, silakan istirahat di gubukku ini. Barangkali kau lelah, aku akan sediakan makanan seadanya dan kau bisa beristirahat dengan tenang." Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal menjawab, "Subhanallah, tabarakallah. Terima kasih wahai saudaraku." Kemudian Imam Ahmad menghampiri toko si penjual roti ini dan mulai duduk dan berbaring, kemudian istirahat. Ketika hendak istirahat, Imam Ahmad kemudian melihat si penjual roti ini melakukan aktivitas secara istiqomah yang membuat hatinya menjadi tertegun. Aktivitas apakah itu? Ternyata si penjual roti ini melakukan segala aktivitasnya di toko itu selalu diawali dengan tasbih, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ia akan mengambil suatu barang, ia menyebut astagfirullah. Ia akan meletakkan barang, ia menyebut subhanallah.
ia akan memasukkan adonan ke dalam tempat adukannya. Ia menyebut Alhamdulillah, Allahu Akbar. Kemudian ia mengaduk, ia bertasbih lagi, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Begitu seterusnya sampai Imam Ahmad bin Hanbal ini hatinya tertegun. Kemudian ingin bertanya kepada si penjual roti ini. Bertanyalah Imam Ahmad, wahai saudaraku, sejak kapan engkau melakukan kegiatan ini? Diiringi dengan terus istiqomah, berzikir, bertasbih, bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala. Si penjual roti ini kemudian menjawab, aku melakukan kegiatan ini sudah lama wahai saudaraku, bahkan sudah puluhan tahun. Kaget Imam Ahmad bin Hanbal. Masya Allah, kau benar-benar istiqomah melaksanakan hal tersebut. Kemudian Imam Ahmad bertanya lagi, apa fadilah, apa manfaat yang telah kamu dapatkan, yang telah kamu peroleh dari keistiqomahanmu mengucap tasbih dan kalimat thayyibah yang lainnya? Si penjual roti itu kemudian menjawab, tidak ada semua hajatku, tidak ada semua keinginanku kecuali dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Akan tetapi ada satu hajat dan keinginanku yang hingga saat ini belum dikabulkan oleh Allah. Kemudian Imam Ahmad bertanya kembali, kalau boleh tahu, keinginan dan hajat apakah yang kamu ingin kabulkan oleh Allah hingga saat ini belum dikabul? Kemudian si penjual roti ini menjawab, keinginanku, hajatku selama ini yang belum terkabul adalah aku ingin bertemu dengan seorang ulama, seorang alim, seorang hamba Allah yang mulia. Dia adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Masya Allah, tabarakallah teman-teman. Ternyata keinginan Imam Ahmad bin Hanbal berkunjung ke Basrah ini itu adalah akibat doa yang terus dipanjatkan oleh si penjual roti ini. Tertegun dalam hatinya Imam Ahmad, kemudian berkata kepada si penjual roti, berbahagialah wahai penjual roti, wahai saudaraku, karena sekarang semua hajatmu telah dikabulkan oleh Allah. Kata si penjual roti, bagaimana bisa? Ya, karena engkau saat ini sudah bertemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Aku adalah seorang al-faqir wadh-dhaif, Imam Ahmad bin Hanbal. Masya Allah, begitu senangnya si penjual roti sampai tak henti-hentinya menangis, menahan gembira karena semua hajat dan doanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkat apa? Berkat tasbih, berkat istighfar, berkat zikir yang ia lakukan secara istiqomah dan secara terus menerus. Apa yang kita dapat ambil dari kisah ini teman-teman semua? Kita bisa melaksanakan aktivitas yang dilakukan oleh si penjual roti ini, yaitu apa? Tadi berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala kapanpun, dimanapun dan bagaimanapun keadaan kita. Sesulit apapun, ya, sesenang apapun, kita harus tetap ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita terus ucapkan kalimat-kalimat thayyibah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, astaghfirullah. Ucapkan itu secara terus menerus, maka insya Allah semua hajat yang kita inginkan itu akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu teman-teman, dengan datangnya momentum bulan suci Ramadan ini, jadikan sebagai media, sebagai tempat, sebagai ladang untuk memperbaiki diri, untuk meningkatkan kualitas keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian kisah yang Ustadz dapat sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi diri Ustadz pribadi, umumnya bagi teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.